Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di perguruan pencak silat Rompes Cipecut Betawi cabang Pengadegan. Tepatnya di Sanggar Perompak, Sanggar Perkumpulan Rompes Pengadegan. Ini hari kita mau latihan palang pintu. Berhubung temen kita mau ada yang merit di awal Juni, jadi kita mau ngasih surprise sama keluarganya. Penasaran keseruannya kayak gimana? Jangan kemana-mana, oke? Burung Garuda di pohon mahoni, di pohon paya ada burung kenari. Anak muda kudu banyak yang begini, biar nih budaya tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama kita masih di Saung Perompak, perguruan Rompes Cipecut Betawi cabang Pengadegan di Sanggar Perompak. Bareng saudara-saudara kita, bareng guru-guru kita dari cabang, Bang Nur Hadi. Ini hari kita mau latihan palang pintu lagi ya, Bang? Iya, insya Allah. Karena waktunya udah mulai dekat. Tinggal menghitung hari aja. Ngomong-ngomong palang pintu ini Bang sebetulnya dari tahun berapa Bang? Kalau aneh tuh sejarahnya di Rompes Cipecut Betawi karena dari niat guru besar kita Bapak Yahya jangan sampai punah. Kita dari tahun 1997 kalau nggak salah. Awal-awal kita Berarti Bang dari Bang Adi sendiri mulai latihan palang pintu dari tahun 97-an ya? 97-an. Dari tahun 97-an. Kalau aslinya palang pintu itu, adat palang pintu itu dimulai tahun berapa? Tahu nggak Bang? Kalau dari sejarahnya palang pintu mungkin dari guru-guru kita udah mulai kali ya. Cuman kita belum ngalamin hal seperti itu. Cuman kalau untuk di Rompes sendiri tahun 97 karena ya tujuan kita seperti itu. Jangan sampai nih murid-muridnya punah, kegiatan silat tradisi Rompes Cipecut Betawi jangan sampai punah, pudar. Makanya dibentuk budayanya ya supaya pewarisnya ada terus, jangan sampai mati. Ya. Terus kita ngomongin soal palang pintu nih. Palang pintu itu udah ada sejak dulu, entah tahun berapa kita nggak ngerti juga. Aslinya dulu palang pintu itu betul-betul berkelahi ya Bang? Berkelahi antara calon pria nih sama orang tuanya wanita dulu, kalau nggak salah ya ceritanya. Kalau dulu itu bukan palang pintu sebutannya, sambut dandang. Sambut dandang malah ya awalnya. Kita jadi pengantin laki ini dan pengantin perempuan itu berebut dandang. Jadi kalau kita bisa ngerebut itu dandang berarti udah boleh masuk. Simbol dari dandang itu adalah perabotan dapur yang mana dari simbol perempuan itu harus bisa masak istilahnya. Tapi kalau dulu nih Bang, aslinya itu betul-betul si pengantin ya yang harus bisa main pukul. Betul. Nah, yang ngetes biasanya orang tuanya perempuan malah ya. Orang tuanya perempuan sebagai bukti bahwa nih anak kudu bisa jagain anak gue nih. Anak gue kan mau gue lepas ibaratnya gitu. Lo kudu bisa jagain anak gue. Ibaratnya gitu. Selain itu kudu bisa ngaji juga ya Bang. Betul, itu salah satunya tujuan utamanya sih. Di budaya palang pintu nih biasanya setelah perkelahian terus disuruh ngaji gitu ya Bang. Kemudian seiring perkembangannya zaman, lama-lama nggak cuma orang Betawi, orang-orang daerah lain juga seneng sama budaya Betawi, budaya palang pintu. Banyak yang pengen, bisa nggak saya pakai palang pintu gitu ya Bang ya. Palang pintu Betawi.
Akhirnya ya orang-orang Betawi ini yang dipakai buat ini akhirnya bukan pengantennya sendiri ya bang, Iya. karena supaya budayanya nggak punah, terus juga nggak terlalu ekstrim banget dilihat orang gitu, makanya dibuat seninya. Terus ngomongin soal pantun nih bang, Ya. kita ini cenderung di Betawi kota ya ibaratnya. Kan ada Betawi pinggir, ibarat kalau di daerah nih ada Jawa kasar, Jawa halus, Sunda kasar, Sunda halus, Betawi kayaknya ada juga ya begitu. Ada ya? juga daerah-daerah pinggiran biasanya seperti itu. Betawi Tulen. Betawi Tulen. Kebetulan kita ada di Betawi Tengah dan kita emang dari awal nih dilatih di sanggar, dilatih di seni palang pintunya rada halus bahasanya udah ya Ada bang. halus. Tegasnya tetap ada, cuman nggak terlalu yang kasar banget ya bang. Betul, ya. Nah, jadi kita juga selain itu kita mau nunjukin bahwa budaya Betawi nggak kasar-kasar banget kok ya. Iya. Iya, kita bisa diajak buat main di santuy. tempat-tempat bagus, di hotel nyambut orang-orang terhormat, insya Allah bisa. Nggak cuma pengantin aja, Iya, biasanya jadi jangan- pejabat atau Nah. acara apa gitu Nah. kan. Jadi yang lain juga nggak ngelihat Bu, bahasa Betawi ini wah kasar banget gitu, nggak juga sebetulnya. Ya biasanya kalau kita main palang pintu itu kadang-kadang banyak sih suka dukanya gitu kan. Ya diantaranya kalau kita beda main kampung, beda lagi main di tempat pertemuan atau gedung gitu kan. Biasanya kita kalau main di kampung kan lebih seru. Serunya kita ditonton oleh banyak orang-orang. Lagi pula juga penyambutannya juga rada-rada lebih enak gitu kan. Karena kita dilihat dari segi dan adat budayanya itu biasanya kalau kita bawain pantun ataupun acara lain banyak yang sambut gitu. Beda sama kita main di gedung. Kalau main di gedung kan banyak orang yang nggak tahu ini adat dari mana sih Betawi. Nggak ada istilah kata hanya untuk kita aja yang main-main. Nggak ada tektok dari keluarga ini keluarga itu, biasanya biar diem aja menikmati tapi nggak bisa nyambutnya gitu. Kalau di kampung kan enak aja gitu. Lebih bebas. Lebih bebas. Terus satu hal lagi yang semua saya sampein, orang tuh kadang ngelihat palang pintu ini, ini mah silat palang pintu, silat acting bener ya bang, memang acting ya, memang acting. Tapi di samping acting itu orang-orang ini memang udah terlatih bela dirinya. Jadi untuk pertunjukan beda, untuk di jalanannya, untuk real fightingnya itu juga tetap ada di luar dari itu. Jadi jangan ngelihat atau jangan mandang remeh pemain palang pintu, sebab aslinya ini orang-orang fighting juga gitu ya bang ya. Betul. Dan kita pun harus bisa mengukur diri kita bila mana kita kalau lagi main palang pintu boleh kita dengan sekeras-kerasnya tapi ada standar kita untuk jangan sampai nafsunya terlalu kelewatan banget gitu. Jadi kita punya apa sih, udah dipakem nih sedikit masalah jurusnya. Karena kalau di rompes pecut Betawi ini kita nggak biasa main tangan kosong pula, kita bisa main toya gitu kan, tetap di variasi sama senjata ya bang ya. Senjata dari pisau, dan kita pun harus bisa tahu lingkungan, situasi, jangan sampai penonton tuh yang nonton wah rada-rada seneng. Nah ini juga nih bang, biasanya orang tuh pengen tahu sebenarnya senjata yang dipakai buat palang pintu tuh tajam apa kagak. Nah kalau kita bicara dulu itu nggak ada yang tumpul ya, tumpul yang gitu. tumpul. Cuman karena kita berawal dari amanah guru, bila mana kita main jangan sampai membahayakan atau bikin panik ya orang yang nonton lah ya. Nonton gitu kan, dilihat dari kalau misalnya sampai berdarah banget, wah kelihatannya ekstrim banget ya. Tapi lebih sering kita main tajam sebenarnya. Sebenarnya kurang puas kalau bawa yang tumpul. Oke deh teman-teman, abang-abang segitu aja, kita langsung latihan ya, jangan kemana-mana. Berarti saya mau ngucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih sama abang, boleh ya abang dari mana, mau kemana, romannya bawa rombongan banyak banget. Kalau abang mau nanya dari mana mau kemana, udah barang tentu bang, dia dari rumah mau datang balik. Maksud
saya belinya borongan sedikit nih. Boleh. Kok jangan jalan dulu. Semangat banget rumahnya. Rumahnya gacoran temennya ya. Bang, asal abang tahu.